Saya punya pembantu, mungkin saya gaji dia kerja di rumah, tapi dia punya amal soleh yang luar biasa. Dia bisa mengirim 100% hasil keringatnya sebulan penuh untuk ibunya. Terus kita menganggap dia rendah. Terus kita bilang kita lebih hebat daripada dia. Allah yang lebih tahu mana yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu topik yang sangat indah, yaitu menggapai cinta dengan akhlak yang mulia. Dan itu benar bahwasanya siapa yang berakhlak mulia, maka dia akan menggapai cinta Allah kepadanya, dan dia juga akan menggapai cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, dan juga cinta kaum muslimin dan kaum mukminin kepadanya. Karena orang yang berakhlak mulia dicintai oleh Allah, dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dicintai oleh kaum muslimin. Dan di antara sebab utama meraih cinta Allah, cinta Rasulullah dan cinta kaum muslimin adalah dengan berakhlak mulia. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu ibadah secara umum ada dua pintu. Pintu pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan, ya. Seperti puasa, salat, baca Al-Qur'an, berzikir, ibadah-ibadah hati seperti takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan seterusnya yang terkait antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga membuka pintu pahala dari sisi interaksi kita dengan sesama manusia, yaitu dengan akhlak mulia terhadap sesama manusia, ya. Dan dua-duanya adalah ladang pahala yang sangat besar. Maka janganlah seorang hanya fokus kepada hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sementara dia lalai dari mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan interaksi yang baik, dengan akhlak yang mulia dengan sesama manusia. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya baca Al-Qur'an kita yakin dapat pahala, maka demikian juga senyum kita kepada saudara kita, di situ juga ada pahala, ya. Di situ juga ada pahala, ya. Sebagaimana kita yakin bahwasanya kalau kita solat malam dapat pahala karena kita beribadah kepada Allah, maka kita maafkan orang lain yang mendolimi kita juga pahalanya besar, bahkan sebab masuk surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara ciri-ciri orang bertakwa yang berhak mendapatkan surga, ya, wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddatil muttaqin. Segeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri mereka wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang-orang lain, memaafkan orang lain yang mendoliminya. Karenanya ini harus kita yakini bahwasanya akhlak mulia adalah amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebab mendatangkan pahala yang sangat banyak. Maka pada pertemuan kita kali ini saya akan menyampaikan dalil-dalil dari berbagai sisi agar meyakinkan kita bahwasanya akhlak mulia itu adalah ibadah yang agung. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji nabinya ketika dicaci maki oleh orang-orang musyrikin di awal-awal dakwah beliau, ketika beliau digelari dengan orang gila dan yang lainnya, gelar-gelaran yang buruk, maka Allah membantah mereka dengan memuji nabinya di atas akhlak yang mulia. Maka Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Allah bersumpah, wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah demi pena dan apa yang mereka tulis. Kalau Allah sudah bersumpah berarti Allah ingin menekankan makna tertentu di balik sumpah tersebut. Ternyata Allah ingin menekankan tiga perkara ketika mengatakan wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Tiga perkara tersebut di antaranya yang terakhir, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh-sungguh benar-benar engkau di atas perangai akhlak yang agung. Sehingga akhlak yang agung merupakan perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah bersumpah
di hadapan kaum musyrikin yang sedang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bantah mereka dengan bersumpah menyebutkan sungguh Muhammad itu benar-benar sungguh-sungguh di atas akhlak yang agung. Allah bersumpah dengan wal qalami, kemudian Allah tekankan wa innaka la'ala, subhanallah. Wa innaka ada nun taukid, kemudian la'ala lam taukid juga ya. La'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau berada di atas akhlak ya. Kalau seandainya Allah mengatakan la'ala khuluqin, maka sudah cukup. Dalam Al-Quran betapa sering tankir li ta'zim. Apalagi Allah tekankan lagi ala khuluqin azim, engkau di atas perangai yang hebat yang agung. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah kecuali untuk kita tiru, kita teladani ya. Karena Allah berfirman ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang baik, dan di antara yang perlu kita contohi adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhlak Nabi sendiri sebagaimana sering sampaikan hal ini adalah salah satu mukjizat dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menyebutkan mukjizat ada dua model. Pertama, mukjizat al-hissiyah, al-mukjizat al-hissiyah, suatu perkara yang menakjubkan yang terlihat seperti terbelahnya rembulan, seperti air keluar dari tangan jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi berdoa langsung penyakit bisa sembuh, seperti makanan sedikit tiba-tiba jadi banyak, air yang sedikit tiba-tiba jadi banyak, dan banyak mukjizat seperti batang korma yang kemudian menangis karena rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti batu yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti makanan yang bertasbih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak mukjizat-mukjizat hissiyah. Nah, ada juga mukjizat-mukjizat maknawiyah. Mukjizat maknawiyah itu mukjizat yang abstrak. Ada 3 bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Katsir. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, yang kedua adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak Nabi adalah salah satu mukjizat yang Allah hadirkan kepada Nabi untuk membuktikan dia adalah seorang utusan Tuhan. Ya, oleh karena Allah memberi perhatian besar terhadap akhlak yang mulia sehingga Allah bersumpah di atas akhlak tersebut, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Taib, sisi lain tentang pentingnya akhlak ya. Bahwasanya, mohon maaf ini saya baru pertama kali pakai mic model kayak begini, luar biasa. Jadi saya agak kagok ya, mohon maaf ya. Saya perbaiki dulu ya. Taib. Yang berikutnya Rasulullah SAW menjelaskan di antara porsi konten dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah porsi yang besar terkait dengan akhlak. Porsi, tentu kita tahu bahwasanya akidah porsi yang paling besar, tapi di antara konsekuensi akidah adalah akhlak yang mulia. Sehingga akhlak mendapatkan porsi yang besar dalam syariat. Hal ini ditegaskan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, atau innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Sungguhnya tidaklah aku ini diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan kita tahu dalam bahasa Arab ketika dikatakan innama tufidul hasr, yaitu hanyalah aku ini, seakan-akan tidak ada tujuan lain. Tapi ini adalah hasr nisbi. Hanyalah aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain tujuanku kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW menyebutkan, aku diutus untuk menyempurnakan. Berarti akhlak mulia sudah ada, benar sudah ada. Ketika Rasulullah SAW diutus di kaum jahiliyah, mereka sudah memiliki akhlak yang mulia. Mereka memiliki akhlak yang buruk dan mereka juga memiliki akhlak yang mulia. Di antara akhlak mulia yang tersebar di kalangan jahiliyah adalah di antaranya misalnya ikramud dhaif, memuliakan apa? Tamu. Di antaranya misalnya kedermawanan, dan ini sebagaimana kita tahu akhlak mulia di kalangan tokoh-tokoh musyrikin ya. Di antaranya misalnya keberanian ya. Kemudian di antaranya silaturahim. Ini sudah ada sebelum Nabi diutus, sudah tersebar di kalangan Arab jahiliyah. Bahkan di antaranya adalah setia kawan. Bagaimana setia terhadap kawan ya. Dan Nabi diutus kemudian untuk menyempurnakan lagi akhlak tersebut. Ditambah lagi dengan akhlak-akhlak yang baru yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Tetapi Nabi mengatakan, sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti porsi akhlak dalam syariat sangat besar.
Karenanya ya, di antara dakwah yang pertama kali Rasulullah SAW sampaikan ke kota Madinah, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Perkataan pertama kali yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah, berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah, Nabi berkata, "Ya ayuhan nas, afshu salam." Ya ayuhan nas, afshu assalam. Tebarkanlah salam wahai manusia sekalian. Wa atimu ta'am, berilah makan kepada orang-orang yang kelaparan. Wasilul arham, dan sambunglah apa? Silaturahmi. Ini semua akhlak. Tebarkan salam, memberi makan kepada orang yang susah, menyambung silaturahmi, ini adalah akhlak. Wasallu bin lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah malam, salatlah di malam hari, salat malam ketika orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat, ini statement pertama Nabi ketika beliau masuk dalam kota Madinah, fokus kepada akhlak. Fokus kepada akhlak. Sehingga demikianlah dakwah Nabi sejak di Mekah sampai di Madinah, akidah dan apa? Dan akhlak. Oleh karenanya ketika Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika masih kafir, kemudian dipanggil oleh Heraklius. Herakl ingin interogasi Abu Sufyan, ingin bertanya-tanya tentang seorang yang mengaku sebagai nabi yang muncul di Hijaz. Itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan tentang intisari dakwah Muhammad. Apa kata Heraklius sebagaimana termaktub dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Bidil Wahyi? Kata Heraklius, "Wa madza ya'murukum?" Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka Abu Sufyan menjelaskan, intisari dakwah Muhammad ada dua, tauhid dan akhlak. Ya. Maka beliau berkata, qala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Muhammad berkata, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali. Watruku ma qala aba'ukum, dan tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian seperti sumpah dengan selain nama Allah dan perkataan-perkataan lain-lainnya. Tauhid. Kemudian wa kana ya'muruna bil afaf was-silah was-sidq, dan Muhammad menyuruh kami untuk memiliki akhlak yang mulia, ya, kemudian menyambung silaturahmi dan memerintah kami untuk jujur. Ini Abu Sufyan adalah gembong orang kafir ketika itu, pengganti Abu Jahal. Ketika Abu Jahal tewas, siapa yang jadi penggantinya? Abu Sufyan. Kemudian dia ditanya oleh Heraklius tentang intisari dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka dia jelaskan ternyata intisari dakwah Nabi Muhammad SAW yang ditangkap oleh kaum musyrikin cuma dua, tauhid dan akhlak yang mulia. Maka akhlak memiliki porsi yang sangat banyak dalam syariat. Kalau kita mulai baca ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka kita dapati bahwasanya porsi tentang akhlak mulia sangat banyak. Buka saja kitab Riyadhus Shalihin, isinya akhlak. Berapa banyak ribuan hadis tentang apa? Tentang akhlak. Ayat-ayat Al-Quran, wa qulu lin-nasi husna, berkatalah yang baik kepada manusia. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berkata yang terbaik. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah, balaslah keburukan dengan apa? Kebaikan. Ya. La tadkhulu buyutan ghair buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Adab kalau masuk rumah orang, ketuk pintu, ya, beri salam terlebih dahulu. Adab suami istri, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ayat tentang sabar, lebih dari 90 ayat tentang apa? Sabar. Wal afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas, yang meredam amarah, yang maafkan orang lain. Ayat tentang akhlak sangat banyak sekali. Banyak sekali. Lihatlah bagaimana akhlak Nabi Yusuf alaihissalam Allah ceritakan, sangat pemaaf dengan berbagai macam ujian yang Allah ceritakan dalam surat Yusuf. Oleh karenanya kalau kita mau membuka Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kita dapati porsi tentang akhlak sangat apa? Sangat banyak. Maka ketika kita dapati porsi tentang akhlak sangat banyak, berarti akhlak ibadah yang agung. Tapi ini sisi keberapa? Sisi keberapa? Sisi kedua. Sisi ketiga, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Husnul Khuluq. Risalah cuma beberapa halaman. Beliau menyebutkan bahwasanya di antara keistimewaan akhlak ini mengambil waktu yang banyak
dari kehidupan seseorang. Bukankah dalam kehidupan ini kebanyakan waktu kita gunakan untuk interaksi dengan sesama manusia? Kita interaksi dengan Allah tidak banyak, maksudnya interaksi langsung. Salat 5 waktu paling berapa menit? Baca Quran paling berapa menit ya. Zikir pun tidak banyak. Salat malam setengah jam, 1 jam, seperempat jam. Kebanyakan kehidupan kita interaksi dengan teman-teman, dengan istri, dengan suami, dengan bos, dengan anak buah, dengan supir, dengan pembantu, dengan tetangga, dengan audiens, dengan ustadz, dengan murid-murid. Kebanyakan waktu kita habis untuk apa? Interaksi. Nah, sarana untuk mencari pahala dari interaksi adalah dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang mulia. Maka siapa yang berjuang kemudian dia berhasil mencapai akhlak yang mulia, maka argo pahalanya akan jalan terus. Dia di rumah ketemu istrinya, dia berakhlak mulia, argo pahala jalan. Di rumah dia ketemu anak-anak dengan lemah lembut, dia ayomi anak-anak, dia senyum, dia dengar curhat anak-anak, argo pahala jalan terus. Dia ketemu pembantunya, berkata-kata yang baik, menyenangkan pembantunya. Ketemu supirnya, dia tidak menghina supirnya dan yang lainnya. Ketemu dengan gurunya, dia hormat sama gurunya. Ketemu murid-muridnya, dia sayang sama murid-muridnya. Dia menunaikan kewajibannya kepada bosnya kalau dia seorang pegawai. Kalau dia bos, dia berinteraksi yang baik sama anak buahnya. Tetangganya, dia senyum sama tetangganya, memberikan makan kepada tetangganya, hadiah kepada tetangganya, sehingga waktunya argo pahala jalan terus. Kalau kita berakhlak mulia, berapa lama kita di rumah ketemu istri? Sering ketemu istri enggak? Atau jarang? Ketemu istri, ngobrol sama istri, tidur sama istri, bangun pagi yang pertama lihat juga apa? Istri. Bukan istri orang, buka WhatsApp lihat istri orang, istri sendiri lihat dulu. Artinya waktu kita habis untuk keluarga, untuk interaksi banyak. Nah, kalau kita sampai derajat akhlak yang mulia, argo jalan terus. Ini logika sederhana. Bahwasanya orang yang berjuang mencapai akhlak mulia, dia akan mudah meraih pahala yang banyak. Karena waktu dia kebanyakannya untuk berinteraksi dengan manusia. Jadi ini disebutkan oleh Syekh di dalam risalah tersebut. Taib. Sisi berikutnya, akhlak yang mulia, kita juga bisa mudah dari sisi banyak waktu yang digunakan untuk akhlak mulia, dan ternyata akhlak mulia ini juga memiliki ranah yang luas, jangkauan yang luas. Dan disyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum, walakin an tasa'uhum minkum husnul khuluq wa bastul wajhi, atau kama qala Nabi SAW. Ya. Sungguhnya kalian tidak mampu untuk menjangkau seluruh manusia dengan harta kalian. Saya misalnya punya uang taruhlah banyak. Saya mau bagi-bagi harta kepada manusia, susah. Antum aja misalnya saya punya uang 10 juta. Saya mau bagi-bagi sama antum enggak cukup. Paling 50 ribu, 20 ribu, belum tentu cukup. Dan uang saya belum tentu ada. Itu masalah pertama. Masalah kedua, kalau ada pun belum tentu apa? Cukup. Kalaupun cukup, walaupun saya bagi-bagi, antum tidak ridho, cuma 10 ribu, 20 ribu, apa? Tidak terlalu penting ya. Tetapi saya bisa menggapai antum semuanya dengan akhlak mulia, dengan senyuman. Bukankah saya bisa senyum kepada antum semua? Tanpa ada uang yang saya keluarin? Bisa enggak? Bisa. Jadi akhlak mulia jangkauannya luas. Bayangkan kalau saya senyum di YouTube, yang nonton banyak, saya dapat pahala enggak? Pahala. Antum yang nonton berapa orang? Enggak ada yang nonton. Tapi maksud saya, akhlak mulia itu jangkauannya luas. Antum murah senyum aja yang antum bisa senyumin banyak orang. Ya enggak? Antum bertutur kata halus, yang antum bisa tutur kata halus banyak orang. Pada anak, pada istri, pada tangga banyak. Adapun harta untuk antum sebarkan enggak banyak, sehingga kata Nabi, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Kalian tidak bisa menggapai menjangkau seluruh manusia dengan harta kalian, tapi bisa dengan bastul wajhi wa husnul khuluq, dengan senyuman dan akhlak yang mulia bisa menjangkau seluruh manusia. Ini di antara logika menunjukkan bahwa akhlak mulia itu jangkauan pahalanya sangat apa? Sangat luas, sangat luas. Baik, di antara sisi lain, sisi keberapa ini? Yang kelima ya. Ada khilaf kah? Baik, yang pertama tadi apa? Allah bersumpah. Yang kedua tadi? Yang kedua saya juga sudah lupa. Yang kedua apa tadi? Porsi dakwah yang besar. Yang ketiga? Tadi mengambil waktu yang banyak. Yang kelima jangkauannya sangat apa? Yang keempat jangkauannya sangat luas. Yang kelima, bahwasanya Nabi SAW mengabarkan bahwasanya tidak ada
amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat timbangannya pada timbangan kebajikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Oleh karenanya seorang harus sadar bahwasanya akhlak mulia itu ibadah yang sangat agung. Karena sangat berat timbangannya di akhirat kelak. Sangat berat timbangannya di akhirat kelak, ya. Oleh karenanya seorang fokus ketika ingin beramal saleh, hendaknya dia memberi porsi untuk beramal saleh terkait dengan akhlak yang mulia, ya. Sadarlah bahwasanya memaafkan pahalanya besar, meredam amarah pahalanya besar, ya. Sebagaimana sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan di antara ciri-ciri orang bertakwa, perhatikan. Ayat yang antum sering dengar, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan surga tersebut untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang disiapkan surga bagi mereka? Allah sebutkan ciri-cirinya di antara akhlak yang mulia. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak, tidak pelit. Dia berinfak dalam kondisi lapang, infaknya banyak, dalam kondisi sulit juga berinfak meskipun lebih sedikit. Berinfak, tidak pelit. Ini akhlak yang mulia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh, yang meredam amarah. Tidak cepat melampiaskan amarah, emosi. Al-kadhim, kadhmul ghaidh itu seperti air yang sudah diikat di tempat air, ya, yang sudah sebentar lagi akan meluber, kemudian dia ikat supaya tidak luber. Artinya amarah tersebut sudah diubun-ubun namun tidak dia lampiaskan. Ternyata ini sebab utama masuk surga. Ciri utama orang bertakwa, ini terkait dengan akhlak. Ya. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan, ya, tentang orang man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala rusul khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil huri syaa. Siapa yang meredam amarah padahal dia mampu untuk melampiaskan, maka Allah akan buat dia, Allah panggil dia di hadapan khalayak pada hari kiamat kelak, Allah perkenalkan dia, Allah buat dia tersohor di hadapan khalayak manusia sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Gara-gara apa? Meredam apa? Amarah. Bayangkan suruh pilih bidadari yang dia suka. Ini dalil bahwasanya bidadari bukan satu model, tapi bermodel-model. Terus antum disuruh pilih. Di antara sebab antum pilih bidadari apa? Meredam apa? Amarah. Makanya kalau istri membuat antum marah, antum tidak usah marah, antum senyum aja. Kenapa mas tidak marah? Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meredam amarah disuruh pilih bidadari pada hari kiamat kelak. Luar biasa, pahalanya besar. Wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Memaafkan, kapan maafkan? Ketika orang mendolimi kita, ketika orang menyakiti hati kita, ketika orang menuduh kita yang tidak-tidak, ketika orang mengambil harta kita, ketika orang memukul kita, kita maafkan. Subhanallah, ini sebab utama masuk surga. Ini akhlak atau bukan? Akhlak. Menunjukkan benar sabda Nabi, tidak ada amalan yang paling berat pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Di antara dalil juga akan hal ini, ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Furqan? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat yang lain, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Ar-Rahman, itu hamba-hamba Allah yang spesial, yang dijanjikan surga, yang di akhir ayat kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang diberi ganjaran surga yang tinggi, al-ghurfah, surga yang tinggi, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Di antara ciri pertama ibadur rahman adalah tentang akhlak. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Dengan apa? Tawadhu. Tawadhu itu akhlak atau bukan? Akhlak. Tidak meremehkan orang lain, tidak merendahkan orang lain, akhlak yang mulia. Meskipun dia mungkin punya ilmu yang tinggi, meskipun banyak hafalan Qur'annya, meskipun banyak hafalan hadisnya, meskipun tinggi jabatannya, dia berakhlak mulia. Tidak merendahkan orang lain, berjalan di atas muka bumi, hauna, tawadhu.
Tidak sombong dengan cara jalannya, dengan gestur tubuhnya. Tidak sombong dengan tata bicaranya, kata-katanya. Tidak sombong dengan komentarnya. Tidak sombong dengan tulisannya. Tidak sombong dengan bantahannya meskipun dia sedang membantah. Dia tidak sombong sama sekali. Tidak ada kesombongan tercium dari dirinya. Ini ciri ibadur rahman. Ini akhlak yang mulia. Saya sering sampaikan hal ini berulang-ulang. Saya contohkan. Kita sombong, mungkin kita punya ilmu. Kita punya pembantu. Saya punya pembantu. Mungkin saya gaji dia, kerja di rumah. Tapi dia punya amal soleh yang luar biasa. Dia dapat gaji 100% dia kirim ke ibunya. Bayangkan, 100% dia kirim ke ibunya. Sementara kita mungkin yang sudah lama gaji belum bisa melakukannya. Ya tidak. Terus kita menganggap dia rendah. Dia bisa mengirim 100% hasil keringatnya sebulan penuh untuk ibunya. Terus kita bilang kita lebih hebat daripada dia. Allah yang lebih tahu mana yang lebih baik. Bahwa alamu bil muttaqin. Allah yang lebih tahu mana yang bertakwa. Oleh karenanya, ciri utama ibadur rahman yang buat mereka masuk surga yang pertama Allah sebutkan adalah akhlak yang mulia, tidak sombong sama sekali. Kemudian ciri kedua sama, tidak sombong. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri kedua juga akhlak. Kalau diajak ngomong sama orang-orang bahlul, orang-orang bodoh, qalu salama, mereka mengucapkan salaman, ya. Ada yang mengatakan maksudnya qaulan fi'liyan, yaitu mereka melakukan tindakan atau jawaban yang menunjukkan keselamatan, tidak membalas dengan kemarahan, mereka meninggalkan perdebatan dengan baik, ya. Itu menunjukkan akhlak yang mulia, tidak terpancing emosi, tidak seperti sebagian orang masuk dalam dunia maya, kemudian ada yang baru maki sedikit dia langsung terpancing emosi. Itu bukan ciri ibadur rahman. Tidak kuat menahan emosi, dia merasa dihinakan, merasa rendah. Ibadur rahman qalu salama, tinggal jalan aja. Ini akhlak yang mulia. Oleh karena kita harus yakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling lebih berat di timbangan kebajikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Maka seorang berusaha untuk menelusuri akhlak mulia yang ada dalam Al-Qur'an. Kerjakan. Dan di antara akhlak mulia yang Allah beri porsi sangat besar masalah perkataan. Wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap kata-kata yang terbaik. Allah tidak mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya hasanah atau hiya hasan, ya. Tapi Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ucapkanlah kata yang terbaik. Bukan hasan tapi ahsan. Seandainya ada 5 perkataan yang bisa kita ungkapkan dengan kata-kata kita pilih mana yang terbaik, mana yang paling menyenangkan orang, mana yang paling mengurangi kemudaratan, mana yang paling tidak menyinggung perasaan orang, pilih. Kita berusaha memilih kata-kata dalam mentakbir, ini kita menjalankan akhlak yang mulia. Ya. Makanya orang yang paling akhlak yang paling buruk, yang perkataannya paling kotor. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man tarakahun nas ittaqa'a fuhsyih. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara mulutnya kotor. Kalau ngomong menyakitkan, suka nyinyir, menghina orang, ya, memberi gelaran-gelaran yang buruk, ini paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Maka hati-hati dalam bertutur kata. Karena di antara ciri akhlak yang mulia adalah bertutur kata yang baik. Wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kata-kata husna yang terbaik, Baik. Sisi berikutnya tentang keutamaan akhlak. Yang keberapa ini? Yang keberapa? 6. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan akhlak dengan akal. Allah mengkaitkan akhlak dan adab dengan akal. Allah berfirman tentang orang-orang Arab Badu yang tidak berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Amul Wufud tahun 9 Hijriah mereka datang menemui Nabi, kemudian mereka berkata, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina, wahai Muhammad keluarlah dari hujuratmu.
dari kamarmu, dari rumahmu untuk menemui kami. Mereka tidak sabar. Allah berfirman, turun ayat tentang mereka. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Sungguhnya orang-orang yang menyuruhmu, menyeru, memanggilmu sementara engkau dalam rumahmu, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Menunjukkan orang yang tidak beradab, orang yang tidak berakhlak, akalnya ringan. Bukan akal yang kokoh. Allah mengkaitkan akal dengan adab. Seorang yang cerdas harusnya ngerti. Harusnya tidak begini saya bersikap. Bagaimana dia mengambil sikap yang baik. Makanya orang yang cerdas, kalau dia gunakan akalnya, maka dia bisa berakhlak yang mulia. Dia tahu bagaimana menyikapi orang ini. Dia tahu bagaimana menempatkan diri pada orang tua, kepada anak muda, kepada omnya, kepada tetangga. Dia tahu menempatkan diri. Dia tidak khifatul akal, tidak akalnya ringan. Berarti Allah memuji orang-orang yang berakhlak mulia, menunjukkan kecerdasan akal mereka. Ini adalah pujian ya, tentang agungnya akhlak yang mulia. Karena orang yang berakhlak mulia berarti orang-orang yang cerdas karena dia pandai menempatkan dirinya. Di antara dalil, sisi yang keberapa? Hitung aja ya. Di antara dalil akan akhlak yang mulia, Nabi SAW mengkaitkan iman, tingkatan iman seseorang dengan akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang beriman yang paling tinggi imannya, yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kalau punya istri, kalau enggak ya sudah ya. Lihat, Nabi mengatakan, Nabi menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer keimanan. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti akhlak merupakan barometer keimanan di sisi Nabi SAW. Kemudian Nabi menyebutkan secara spesifik, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, khairukum linisaihi wa ana khairukum atau li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Artinya apa? Sebaik-baik kalian di sisi Allah, yang paling sempurna keimanannya di sisi Allah adalah yang terbaik akhlaknya bagi istrinya. Maka para laki-laki sekalian hendaknya introspeksi diri, lihat dirinya. Apakah saya sudah menjadi terbaik bagi istri saya? Apakah istri saya memuji saya, senang dengan saya sebagai suaminya? Ya. Kalau anda bisa dipuji oleh istri, insyaAllah anda sudah mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya. Tapi kalau istri bosan sama anda, lihatlah para sahabat dahulu, bagaimana mereka membanggakan suami mereka. Lihatlah kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah, suaminya siapa? Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Apakah mereka berdua orang kaya? Bukan. Mereka bukan terkenal sebagai orang kaya di kalangan para sahabat. Hidup mereka susah. Berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan susah payah. Terpisah sampai setahun antara Abu Salamah dan Ummu Salamah. Tetapi ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal, maka Ummu Salamah ingat doa yang diajarkan oleh suaminya kalau terkena musibah. Allahumma ajurni fi musibati hadha wa akhluf li khairan minha. Maka dia pun mencoba untuk membaca doa tersebut karena ini sunnah Nabi SAW. Maka dia berkata, ya Allah berikanlah aku ganjaran karena di balik musibah ini. Dia ucapkan dengan mudah. Ketika dia ingin mengucapkan doa berikutnya, wa akhluf li khairan minha, gantilah dengan yang lebih baik, maka dia tidak berani mengucapkannya. Kata dia dalam hatiku berkata, man khairun min Abi Salamah. Siapa sih lelaki yang lebih baik dari Abu Salamah? Subhanallah. Dia tidak mau mengucapkannya. Dia tidak mau berdoa dengan doa ini. Karena dia berkata, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Namun karena ini sunnah Nabi, akhirnya dia ucapkan juga. Wa akhluf li khairan minha. Gantilah dengan aku kepadaku dengan yang lebih baik. Ternyata Allah kabulkan dan Allah ganti dengan Rasulullah SAW yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tetapi yang menjadi perhatian kita, para sahabiat menganggap suaminya adalah suami yang terbaik.
Makanya seperti Ummu Darda, ketika Abu Darda sudah meninggal dunia, datang Muawiyah melamarnya. Siapa Muawiyah? Quraisy, mungkin memiliki harta, tersohor, terkenal, memiliki kekuasaan. Ketika dia melamar Ummu Darda, maka Ummu Darda berkata, la uridu li Abi Darda badilan. Saya tidak mau cari pengganti selain Abu Darda. Karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, atau saya mendengar karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Wanita itu bersama suaminya yang terakhir. Saya enggak mau kamu gantikan apa? Abu Darda. Kenapa dia enggak mau cari pengganti Abu Darda? Karena dia tahu suaminya yang terbaik. Subhanallah. Lihatlah Nailah bintul Farafisah, istri Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang ketika Utsman terbunuh di hadapannya, dibunuh oleh orang Khawarij sehingga darah muncrat di hadapan matanya. Dan dia masih muda, Utsman sudah tua. Ketika meninggal dunia, Nailah terkenal dengan kecantikannya, banyak lelaki yang ingin melamarnya. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan mereka terdengar tentang keindahan giginya. Maka dia patahkan giginya biar tidak ada yang melamarnya. Kenapa? Karena dia ingin bersama dengan siapa? Utsman bin Affan. Itulah istri-istri para sahabat. Mereka telah meraih hadis, kemuliaan yang disebut dalam hadis, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Nah, kalau bapak-bapak sampai istri bilang, suami saya Masya Allah baiknya, insya Allah. Tapi kalau suami saya Masya Allah amit-amit, Masya Allah amit-amit. Kemudian kita menganggap sepele berbuat baik sama istri. Jangan anggap sepele. Nabi yang bilang, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim. Yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Dan yang terbaik di antara kalian paling baik bagi apa? Istrinya. Kemudian kita melalaikan sisi ini, berbuat baik sama istri. Salah prioritas antum kalau begitu. Antum baik sama tetangga, baik sama teman, baik sama istri orang, sama istri sendiri tidak baik. Allahul musta'an. Apakah Nabi bilang sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istri temannya? Enggak. Nabi bilang yang terbaiklah bagi istri kalian sendiri. Ini sisi yang luar biasa menunjukkan agungnya akhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan, menjadikan akhlak mulia sebagai barometer, indikator tingkat keimanan. Tingkat keimanan. Maka seorang jangan menyepelekan tentang akhlak yang mulia. Taib, sisi yang lain yang menunjukkan akhlak mulia adalah ibadah yang sangat agung. Ternyata akhlak mulia adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti firman hadisnya? Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim, menyenangkan orang. Dengan tutur kata yang baik. Wa qulu linasi husna, ucapan yang baik ya. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik sedekah. Membuat bahagia orang lain. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, "Au tatruda anhu ju'an," atau kau hilangkan rasa laparnya. Dia lapar kau kasih makan. "Au taqdi anhu dainan," ya. Atau kau lunaskan hutangnya, dia punya hutang kau lunasi. "Au takshifa anhu kurba," atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an amshi ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi urusannya, lebih aku suka daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Lihat, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah akhlak yang mulia. Tadi khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik pada istrinya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, akhlak. Jadi akhlak mulia sangat memudahkan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ternyata akhlak mulia, sisi berikutnya yang keberapa? Adalah amal yang paling menjadikan antum sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbukum ilayya ahasinukum akhlaqa." Yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Benar.
Orang berakhlak mulia dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling ittiba kepada Nabi dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Di antara ittiba yang agung adalah ittiba kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin. Semakin mudah dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, akhlak juga merupakan barometer surga di akhirat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat kedudukannya di sisiku pada hari kiamat kelak, berarti surganya paling apa? Tinggi. Yang paling dekat kedudukannya dengan pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya. Ini dalil bahwasanya akhlak merupakan barometer tingkatan surga. Semakin tinggi akhlak seorang, semakin mudah tinggi surganya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang bentangkan tangannya, yang mudah bergaul dan mudah juga untuk diajak bergaul. Mudah senyum, tidak susah, ya. Gampang orang duduk sama dia nyaman. Ini akhlak mulia. Orang duduk sama dia nyaman. Orang betah duduk sama dia. Ya. Orang betah ngobrol sama dia. Kenapa akhlaknya mulia? Makanya di antara perkataan para ulama, di antara para ahli tafsir yang menakjubkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara dengan akhlak yang mulia. Sampai orang-orang mengatakan, inna naraka minal muhsinin. Kami lihat engkau termasuk orang yang baik. Sampai disebutkan oleh para ahli tafsir, ada orang-orang yang sudah disuruh bebas dari penjara, dia minta dipenjara lagi. Kenapa? Untuk bisa menemani Nabi Yusuf alaihissalam. Nyaman dengan Nabi Yusuf. Bahagia duduk bersama orang yang berakhlak. Subhanallah, kita merasakan banyak bahagia ketika duduk sama para ulama. Akhlak mereka, tutur kata mereka, candaan ringan mereka, kita merasa bahagia. Nyaman. Ada orang mungkin badannya gemuk, besar, kita duduk sama dia, dia ringan seperti bulu yang berterbangan, ringan, nyaman. Ada orang kurus kerempeng, tapi kita duduk seperti ditimpa dengan gunung besar. Kenapa? Mulutnya kurang ajar, ya, nyinyir, sikapnya menjengkelkan dan seterusnya. Sudah badan kurus kerempeng menjengkelkan. oleh karenanya, ya, Rasulullah menjelaskan tentang orang yang paling tinggi surganya, al-muwatti'una aknafan, yang membuka tangannya, alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yang mudah bergaul dan mudah juga untuk diajak bergaul. Orang betah sama dia, murah senyum dan yang lainnya. Hadirin, ini yang keberapa tadi? Yang ke-10. Sudah 10 kan? Sudah 10 aja sudah cukup ya. Adzan, udah adzan. Taib adzan, salat kita lanjut. Masih ada sisi sedikit ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Poin yang terakhir tentang agungnya akhlak. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya akhlak merupakan salah satu konsekuensi dari akidah yang benar. Dan ini Rasulullah SAW sebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi SAW bersabda misalnya, walan yajtami' asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul antara iman dan sikap pelit dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya kalau orang beriman, dia pasti tidak pelit. Kalau dia pelit, berarti akidahnya belum beres. Sehingga tidak mungkin berkumpul iman dan pelit dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Demikian juga misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain, falyuhsin ila jarihi, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Dalam riwayat yang lain, fala yu'dhi jarahu, jangan dia ganggu tetangganya.
Ini Rasulullah SAW mengkaitkan tentang iman kepada Allah dan hari akhirat. Bahwasanya orang yang mulutnya ceplas-ceplos dalam berkata, tidak dia pikirkan terlebih dahulu, ini orang imannya bermasalah. Karena kalau orang imannya benar, dia pasti milih kata-kata, tidak sembarang dia berucap. Demikian ada orang tidak memuliakan tamu, imannya bermasalah. Ada orang tidak memuliakan tetangga, tidak berbuat baik sama tetangga, maka imannya bermasalah. Rasulullah menegaskan dalam hadis yang lain, la imana, ya, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Man ya Rasulullah? Yang kau bersumpah tidak beriman sampai 3 kali. Man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Rasulullah mengatakan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Kalau akhlaknya buruk sama tetangga. Rasulullah SAW juga bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Tidak amanah dalam jual beli, tidak amanah, tidak berakhlak. Utang tidak bayar-bayar, tidak amanah padahal punya duit. Imannya bermasalah. Imannya bermasalah, ya. Oleh karenanya, begitu agungnya akhlak, maka banyak ulama yang memasukkan permasalahan akhlak dalam masalah akidah. Dan saya sudah bahas masalah ini dalam kitab saya yang terakhir, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, di poin-poin terakhir tentang bahwasanya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan kebetulan pondok ini namanya pondok apa? Ibn Taimiyah, memasukkan masalah akhlak dalam risalahnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan ini bukanlah hal yang baru dari Ibn Taimiyah, karena Ibn Taimiyah hanya mengikuti ulama-ulama sebelum beliau, ulama-ulama sebelum beliau. Di antaranya yang dilakukan oleh Al-Muzani dalam kitabnya Syarhus Sunnah, ya. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, ya, di awal fahadha Syarhus Sunnah. Ini adalah penjelasan sunnah, yaitu akidah maksudnya. Para ulama dahulu sering menyebutkan kitab sunnah maksudnya kitab akidah. Kenapa? Karena akidah yang dibawa oleh para ulama salaf dibangun di atas hadis. Beda dengan ulama-ulama yang lain, ulama khalaf yang mereka bangun akidah mereka di atas ilmu kalam atau akal semata. Maka banyak kitab akidah disebut dengan apa? Kitab as-sunnah. Sunnah lil Khallal, sunnah li Ibni Abi Asim, sunnah li Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, syarh sunnah, usul sunnah. Banyak, ya. Ilmu Ahmad, karya Al-Humaidi, banyak kitab-kitab namanya apa? Sunnah maksudnya kitab akidah. Maka beliau menjelaskan di awal kitab beliau, fa hadza Syarhus Sunnah, ini adalah kitab penjelasan as-sunnah. Kemudian beliau jelaskan, beliau berkata, wajsinabil maharim wal ihtiraz minan namimah wal kadhib wal ghibah. Di antara permasalahan masalah sunnah adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram dan menjauhi namimah, dusta, ghibah, menzalimi orang lain dan selanjutnya, ya, hal-hal yang terkait dengan akhlak yang buruk. Selain Al-Muzani, ini juga diikuti oleh misalnya As-Sabuni dalam kitabnya Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis. Itu akidah salaf. Beliau judulnya Aqidah Salaf. Tapi ternyata dalam buku tersebut beliau menyebutkan juga tentang akhlak. Di antaranya beliau berkata, wa yatawasawna bi qaimil lail wa lis-salati ba'dal manam wa bi silatil arham wa ifsya'is salam wa it'amit ta'am wa rahmah 'alal fuqara wal masakin wal aitam wal ihtimam bi umuril muslimin wa ta'affuf fil ma'kal wal mashrab dan seterusnya. Mereka mengatakan ahlu sunnah dan ahlul hadis, mereka saling berwasiat untuk solat malam setelah tidur, untuk menyambung silaturahmi, untuk menyebarkan salam, memberi makan, rahmat, kasih sayang kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, dan perhatian terhadap permasalahan-permasalahan kaum muslimin. Ini semua terkait dengan akhlak. Dan ini diikuti oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa yadinuna bin nasihah lil ummah. Ahlu sunnah mengakidahi. Yadinun maksudnya mengakidahi, meyakini tentang nasihat kepada umat. Wa ya'taqiduna makna qawlihi, dan mereka meyakini sabda Nabi SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mu'min yang satu dengan yang lain seperti suatu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan. Wa qawlihi mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasad, dan mereka meyakini sabda Nabi SAW, perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, dalam kasih saling cinta di antara mereka, saling lembut di antara mereka seperti jasad yang satu. Jika satu anggota tubuh sakit, maka yang lainnya ikut sakit dan bahkan begadang.
beliau memasukkan masalah akhlak dalam masalah akidah. Karena akhlak merupakan konsekuensi dari akidah. Bagaimana orang bisa bersabar kalau tidak meyakini tentang pahala dari Allah? Bagaimana orang tidak bersabar kalau keyakinan tentang takdir bermasalah? Seorang bisa bersabar kenapa? Di antaranya karena yang sudah takdir. Takdir marah-marah pun tidak akan merubah apa? Kondisinya. Oleh karenanya akhlak merupakan konsekuensi dari akidah. Dan bagaimana di antara akhlak yang baik adalah rahmat terhadap kaum muslimin. Dan contoh paling nyata kala inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bagaimana beliau hidup di zaman ketika itu bid'ah benar-benar tersebar, akidah menyimpang sangat banyak. Dan kebanyakan buku yang beliau tulis adalah tentang akidah. Hampir seluruh buku yang beliau tulis tentang apa? Akidah. Membantah Nasara, membantah Rafidhah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, Nasara dalam kitabnya Liman Baddala Dinal Masih, ya, Al-Jawabus Sahih. Beliau bantah Nasara berjilid-jilid. Beliau bantah Al-Bidah, bantah Asy'ariyah dalam banyak buku. Seperti misalnya bantahan Darut Ta'arud al-Aql wan Naql, bantahan khusus kepada kaidahnya Razi, ya, yang merupakan imam Asy'ariyah mutaakhirin. Ya. Kemudian juga buku-buku yang lain, ya. Beliau bantah tentang kesyirikan, ya, Rad al-Bakri, Istighatsah fi Rad al-Bakri, dan banyak buku-buku isinya akidah. Dan semua taifah tentang yang menyimpan dalam akidah beliau bantah. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah, beliau bantah semuanya. Wahdatul wujud beliau bantah. Batiniyah beliau bantah. Hampir semua penyimpangan beliau bantah. Sampai sebagian ulama berangan seandainya Ibnu Taimiyah sebelum meninggal tulis syarah hadis. Beliau tidak sempat tulis syarah hadis. Sampai ada ulama berkata seandainya Ibnu Taimiyah sebelum meninggal menulis tentang tafsir. Beliau enggak sempat. Karena sibuk meluruskan akidah umat yang sedang menyimpang, beliau sedang hidup di lautan bid'ah yang tersebar. Tetapi kalau antum lihat bagaimana cara beliau menulis dengan penuh kelembutan, jauh dari caci maki. Bahkan beliau terkadang menyebutkan kebaikan ahlul bid'ah dalam rangka membantah yang lainnya. Bagaimana cara beliau? Intinya kan nasihat sampai. Bagaimana orang bisa menerima dengan akal sehat, bisa mendengar dengan tenang. Tapi kalau isinya cacian makian, gimana orang mau mendengar? Dan yang beliau sebutkan perkataan mas beliau dalam Minhajus Sunnah, ahlu sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlu sunnah adalah orang yang paling mengenal kebenaran dan yang paling sayang kepada sesama manusia. Orang yang paling mengenal kebenaran dan paling sayang, bukan yang paling sadis kepada manusia yang lain. Sampai-sampai Ibnu Qayyim berkata, yaqulu ba'd ashabil kibar, sebagian murid-murid Ibnu Taimiyah yang senior berkata, lawadittu anni li ashabi mithli Ibnu Taimiyah li a'dahi wa khusumihi. Saya berangan-angan bisa bersikap baik terhadap teman-temanku sebagaimana sikap baiknya Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Bayangan. Wadittu anni li ashabi mithli Ibnu Taimiyah li a'dahi wa khusumihi. Aku berangan-angan bisa berbuat baik kepada teman-temanku, sahabat-sahabatku seperti baiknya Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Subhanallah. Taimiyah baik bahkan kepada musuh bebuyutannya Ibnu Makhluf, yang sang musuh bebuyutan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika meninggal Ibnu Taimiyah langsung datang ke keluarganya. Kata Ibnu Qayyim, aku kabarkan gembira kepada Ibnu Taimiyah bahwasanya musuh Anda telah meninggal. Maka Ibnu Taimiyah membentakku. Dia bukan senang bahagia. Dia segera pergi menuju kepada keluarganya dan mengatakan, anggap saya seperti ayah kalian. Siapa yang hatinya bersih seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan saya sudah bahas secara khusus tentang masalah ini. Bagaimana akhlak Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka kita yang belajar bagaimana manhaj yang benar, bagaimana sikap yang benar terhadap orang-orang yang menyelisihi terhadap al-bidah, harusnya kita baca buku Ibnu Taimiyah. Baca dong, jangan cuma pondoknya namanya Pondok Ibnu Taimiyah. Baca biar tahu bagaimana cara Ibnu Taimiyah ketika membantah. Di luar enggak jelas, pakai ini jelas. Kembali lagi. Yang ini mati. Mohon maaf, Ustaz. Aku balik. Mohon maaf lahir batin. Maka kita hendaknya membaca buku-buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana beliau membantah bid'ah dengan terperinci, dengan ilmiah, tanpa caci maki. Kenapa? Karena beliau membantah dengan kasih sayang. Beliau membantah dengan apa? Kasih sayang. Beliau membantah dengan berharap mereka dapat hidayah, bukan buat mereka semakin apa? Sesat. Nabi SAW ketika orang-orang musyrik, apakah Nabi senang? Nabi sedih. Dalam banyak ayat Allah mengatakan, fala tahzan alaihim, jangan kau sedih atas mereka. Apakah Rasulullah gembira orang Quraisy kemudian kafir masuk neraka? Rasulullah tidak, Rasulullah sedih, itu kerabat beliau. Ya. Allah mengatakan,
Wa ma aktsaran nasi walau harasta bi mu'minin. Kebanyakan orang-orang meskipun kau semangat agar mereka beriman, mereka tidak beriman. Berarti Nabi semangat agar mereka beriman atau tidak? Nabi semangat, cuma tidak berhasil karena takdir Allah. Ya. Maka ini yang harus kita koreksi lagi diri kita. Kita bantah, berharap mereka dapat pahala. Kita punya tugas. Kalau kita punya ilmu, sampaikan, kita tegur. Berusaha dengan sebaik-baiknya sebagaimana dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara perkataan yang menarik Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, saya bacakan ya. Ketika masalah membantah, beliau berkata, wa yanhauna, kata beliau, wa yanhauna ahlus sunnah yanhauna anil fakhr, melarang untuk sikap sombong, bangga-banggaan, wal khuyala, angkuh, wal baghi, dan berbuat zalim, wal istitala alal khalqi bihaqqin aw bighairi haqqin, berbuat zalim kepada orang lain dengan hak maupun tanpa hak, dengan hak maupun tanpa hak. Taib. Dijelaskan oleh sebagian ulama tentang perkataan Ibnu Taimiyah, yaitu wa yanhauna, ahlus sunnah melarang al-istitalah alal khalqi bihaqqin aw bighairi haqq. Ahlus sunnah melarang sikap melampaui batas kepada orang lain baik dengan hak maupun tanpa hak, ya, maupun tanpa hak. Melampaui batas kepada orang lain tanpa hak tentu jelas merupakan perbuatan zalim. Tidak boleh kita melampaui batas tanpa hak, tidak boleh. Tapi bagaimana kita tidak boleh melampaui batas sementara kita di atas kebenaran? Tetap tidak boleh. Sebenarnya menjelaskan maksudnya bagaimana. Misalnya kalau engkau membantah seseorang dan dia mendolimimu, maka tidak boleh kau bantah berlebihan yang daripada yang seharusnya. Dia juga masih muslim. Kau bantah dengan berlebihan, kau menggambarkan lebih daripada yang seharusnya. Baik, dia punya kesesatan A, salah A. Jangan kau gambarkan dia punya kesesatan A sampai Z. Kau besarkan pembahasan seakan-akan dia sesat di ujung dunia. Kesesatnya setinggi gunung padahal cuma setinggi daun kelor. Kau kesankan kepada masyarakat seakan-akan seperti gunung. Mereka tidak adil dalam mensikapi orang lain. Maka dalam membantah pun harus dengan hak, dengan kebenaran, tidak boleh melampaui batas. Ini bagaimana insafnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tidak seperti sebagian orang kalau sudah membantah kayaknya orang itu harus diinjak, kemudian kalau bisa mati sekalian. Ya akhi, kata-kata kotor keluar. Apa yang mau dicari? Mencari ridha Allah, mencari ridha audiens. Kalau sudah bisa ngucapin kata paling kotor, hebat, top. Kalau bisa bikin gelar paling buruk, top. Top di sisi murid-muridmu, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika para ulama memasukkan pembahasan akhlak dalam masalah akidah, menunjukkan bahwasanya akhlak adalah perkara yang urgen. Karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir pembahasan ini saya wasiatkan kepada diri saya dan juga kepada para hadirin hadirat untuk memberi porsi yang besar terhadap akhlak yang mulia. Kita hidup ini kebanyakanlah berinteraksi sesama manusia. Jadilah anda dada yang lapang, mudah maafkan. Jangan terlalu dendam, jangan terlalu diingat-ingat masa lalu. Yang berlalu semua sudah takdir. Mungkin juga karena dosa-dosa kita. Udahlah, yang lalu biarkanlah berlalu. Jangan dendam, ya. Kemudian jangan pelit. Kalau ada uang, kasih anak, istri, tetangga, keluarga. Jangan pelit. Lah hidup kini kita tidak akan bawa duit. Yang kita bawa amal saleh. Kalau duit kita bagi. Tidak usah pelit-pelit. Pelit-pelit hanya membuat kita menyesal pada hari kiamat kelak. Kalau enggak mampu lain cerita. Kemudian yang punya hutang, jangan lupa bayar hutang. Kalau sudah punya uang, segera bayar. Jangan kemudian beli sana, beli sini, beli sana, beli sini, padahal hutang tidak dibayar. Kemudian husnudzon tidak pada tempatnya. Oh temanku baik, enggak dibayar juga enggak apa-apa kok. Orangnya baik. Dia gerundel sendiri, ente bilang enggak usah dibayar, enggak apa-apa. Insyaallah dia maafkan saya. Maafkan saya gimana? Tanya dulu. Jangan husnudzon tidak pada tempatnya. Ibu-ibu akhlak baik sama suami. Jangan suka ngangkat suara. Hidup cuma sebentar. Jangan sampai lagi ngomel-ngomel sama suami kemudian mati. Su'ul khotimah. Akhlak suami baik sama istri, istri baik sama suami. Hidup baik. Kita jalani hidup ibadah, akhlak yang mulia, meninggal. Mudah-mudahan husnul apa? Khatimah. Dan di antara sebab husnul khatimah adalah berakhlak mulia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwasanya berbuat baik kepada orang lain taqi masari asu, ya.
berbuat baik kepada orang lain, mencegah dari kesudahan yang buruk ya. Mencegah dari kesudahan yang buruk. Wallahu taala alam bisawab, demikian saja yang saya sampaikan. Saya rasa tidak perlu tanya jawab ya. Yang perlu adalah praktek, bukan tanya jawab. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.